Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Now we work. I will to explain about show data. For the before we learn about data, and then no, we learn about show data. Next material is show data. Bagaimana sih kita memunculkan data, gitu ya? Bagaimana sih kita memaparkan data seperti itu ya? Uh, Data can be showed with bar graphs, pie chart, dot plots, line graph, histogram, pictogram, scatter, X and Y plot seperti itu. Ya, jadi data bisa ditunjukkan dengan menggunakan grafik gitu ya, terus pie chart gitu, uh, terus dot dengan menggunakan titik seperti itu. Now, the first one is bar graphs. A bar graphs, also called bar chart, is a graphical display of data using bars of different heights. Imagine you do a survey of your friends to find which type of movie they like best, seperti itu. Jadi, misalnya kita akan melakukan survei kepada teman-teman kita untuk mengetahui gitu ya, tipe film apa sih yang paling disukai seperti itu. So we have a table of favorite type of movie. Is a comedy. The type of movie are comedy, action, romance, drama, or sci-fi seperti itu. For comedy, we have 5 friends who like a comedy movie seperti itu. And then we have 7 friends who like action movie, and 6 friends who like romance movie, and 8 friends who like drama, and 10 who like sci-fi seperti itu. Then we can show that on a bar graph like this. Nah, jadi di sini ada tadi kan tabel. Baru kalau tabel, nah baru kita bisa bikin menjadi grafik. Nah, dengan menggunakan grafik ini, kita bisa lebih cepat gitu. Kita dengan melihat itu kita langsung tahu nih, oh ya paling banyak nih suka Skyfi nih karena dia tinggi grafik batangnya itu dia lebih tinggi daripada yang lainnya. Terus yang sedikit nih yang suka komedi hanya ada 5, misalnya seperti itu. Itu adalah menggunakan bar graph. Jadi kita pada saat kita menunjukkan data statistik itu, jika menggunakan grafik itu akan lebih mudah orang melihatnya seperti itu. Karena dia langsung muncul tuh tinggi tinggi pendek batangnya itu bisa langsung kita lihat mana sih yang paling tinggi, mana sih yang paling rendah seperti itu. Next, it is a really good way to show relative size. We can see which type of movie are most liked and which are least liked at a glance. Seperti ya tadi ibaratnya dengan lirikan aja kita udah tahu nih mana sih movie yang paling disukai, mana sih movie yang sedikit disukai seperti itu. We can use bar graphs to show the relative size of many things such as what type of car people, how many customer shop, and customer shop has on different days and so on seperti itu. Kita bisa melihat tadi misalnya tipe dari mobil yang orang-orang sukai, misalnya seperti itu. Berapa sih jumlah pembeli di suatu toko dari hari ke hari. Itu bisa menggunakan bar graphs. Di sini for the next example we have nice fruit survey seperti itu ya, survei untuk mengetahui buah apa yang paling disukai gitu. A survey of 145 people asked them which is the nice fruit. Nah, seperti itu. Jadi we have 6 type of fruit, that is a grapes, banana, apple, orange, strawberry, and watermelon. We have 30 people who has like a grapes, seperti like that. We have 32 people who like a banana. We have 35 people who like apple, and so on. So the data we can make the data in graph chart seperti ini. Nah, jadi di sini that group of people think orange is a nice. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang paling tinggi adalah untuk grafiknya orange. Jadi di sini yang paling banyak suka adalah orang-orang itu paling suka orange. Nah, selanjutnya bar graph can also be horizontal like this. Nah, jadi bisa juga bar graph itu dimunculkan secara horizontal atau ke samping seperti ini. Itu akan sama seperti itu ya.
Next for the student grades. In a recent test, this many student got these grades. Nah, jadi ada nilai gitu ya, ada kita punya nilai A, B, C, D. Jadi nilai, misalnya ini mata kuliah statistik gitu ya. Jadi untuk nilai A ada 5 orang, nilai B ada 14 orang, nilai C ada 12 orang, nilai D ada 7 orang. So, and here is the bar graph. Seperti itu, ini adalah bar graph-nya. Then the bar graph is histograms versus bar graphs. Apa sih perbedaan histogram and bar graphs? Ya. Bar graphs are good when your data is in categories such as comedy, drama, etc. But when you have continuous data, such as a person hates, then we can use a histogram. Jadi untuk data-data yang memiliki range seperti itu, kita bisa menggunakan histogram. It is best to leave gaps between the bar of a bar graph. So it doesn't look like a histogram. Seperti ini. Contohnya kalau bar graph itu dia punya gaps, punya sisi yang kosong. Nah ini adalah tadi untuk yang kategori, jenis datanya itu kategori. Sedangkan kalau histogram itu dia tidak mempunyai gap. Jadi dia tidak ada celah-celahnya. Gitu. Next is pie chart, a special chart that use pie slice to show relative size of data. Imagine you survey your friend to find the kind of movie they like best, then you can show the data by this pie chart. Nah, jadi kalau tadi bar grafik gitu ya, grafik bar itu hanya batang gitu. Kalau pie chart ini dia bisa memunculkan persentase. Jadi berapa sih persentase yang suka komedi gitu ya, berapa sih persentase yang suka romance seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini ada persentasenya. Misalnya yang biru ini warna komedi gitu ya. Jadi ada 14% yang suka komedi seperti itu. It is really good way to show relative size. It is easy to see which movie types are most liked and which are least liked. Sama at a glance kita berdasarkan persentasenya. Selanjutnya, how to make them yourself tadi bantuan komputer gitu ya. Bagaimana sih kalau kita melakukan itu secara manual seperti itu ya, menggambar pie chart secara manual. Kalau bar graph tadi kan enak ya, tinggal angka-angka. Tapi kalau itu menjadikan persentase tuh gimana sih caranya seperti itu. First, put your data into a table like above, then add up all the values to get a total. Jadi tadi nilai-nilainya ini ditotalkan dulu. Jadi di sini contohnya ada 36 totalnya. Next, divide its value by the total and multiply by 100 to get a percent. Kita kalikan masing-masing tipe ini movie, itu kita bagi dengan totalnya, lalu dikalikan dengan 100 untuk menjadikan dia persen. Jadi misalnya 5 dibagi 36 dikali 100, jadi hasilnya adalah 14%, seperti itu, dan seterusnya. Itu ya. Jadi kalau berarti dari 5 orang ini adalah 14% dari keseluruhan. Jadi ada 14% orang yang suka tipe movie komedi. Seperti itu. Now to figure out how many degrees for each pie slice correctly called a sector. Nah jadi kan itu bulat ya. 14% itu seberapa sih besarnya gitu ya. A full circle has 360 degrees. Jadi satu bulatan itu punya 360 derajat. So we do this calculation. Jadi tadi 14% tadi itu berapa sih gitu ya? Itu berapa bagian dari bulatan itu. Jadi ada 50 bagian, 70 bagian, 60 bagian, 80 bagian, sampai dan 100 bagian. Ini adalah 14% dikalikan dengan 160. Coba ya. Okay, now you are ready to start drawing. Draw a circle, then use your protractor to measure the degrees of each sector. Jadi kita menggunakan penggaris protractor itu, penggaris sudut seperti itu untuk, nah penggaris ini untuk menggambar sektornya seperti itu. This is a protractor. It helps you measure angles in degrees, gitu ya. Jadi protractors usually have two sets of numbers going in opposite direction. Be careful with angle you read
from the protector hint. If you get them all correct, they will add up to 180 degrees. Thank you for the attention. That is show data. Jadi masih ada beberapa tadi data itu bisa ditunjukkan dengan bar graph, sudah pie chart, dot plot. Nah, di materi ini saya baru menjelaskan yang bar and pie. Jadi nanti teman-teman bisa mencari tuh gimana sih cara menunjukkan lagi data-data dengan menggunakan dot plot, dengan menggunakan histogram, pictogram, or scatter plot seperti itu. So you can search that material in Google, in book, in e-books like that. And then we can discuss in the class. See you next time and keep fighting. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.